Masalah orang pelit ini kan tuh sikap ya, itu sikap dia. Artinya kalau dia dikubur di mana ya, itu kan kewajiban kita di dalam ya fardu kifayah ya, kuburkanlah di mana dia mau. Kalau ada wasiatnya ya ikuti wasiatnya, di tanah ini silahkan, kalau nggak ada ya di tanah wakaf, kan begitu. Oh, ini kan tanah wakaf sempit. Sebetulnya kuburan tidak ada yang kata sempit ya, tidak ada kata sempit pada kubur. Itu kalau kita buka aja seperti di Mekah, di Madinah, Mekah Ma'la, Madinah Baki itu kan, itu berapa yang meninggal kalau musim haji kan banyak dari mana-mana ya, orang situ juga meninggal. Kita bilang kenapa ya, kuburnya kan sebetulnya masih bisa dimasuki oleh yang lain. Kita aja yang perasaan macam kubur itu macam rumah sendiri, begitu masuk lain nggak boleh masuk ya. Ini kan pemahaman yang keliru. Itu yang 10 tahun, yang 5 tahun ke atas itu udah hancur ya, masuk aja situ, bikin namanya 2. Jangan rusak apa orang, misalnya nisan orang, kan nggak ada masalah sebenarnya ya. Nah, cuma mungkin kalau yang pelit ini saya tidak tahu ya. Saya melihat ada beberapa kasus itu yang pelit ini kadang cenderung satu ya, ya ada aja problem mau dikubur satu. Yang kedua memang kadang-kadang dapat pertapakan yang kecil. Ya, ada pernah saya juga jumpain itu ya, orangnya memang di kampung itu pelit, begitu dimasukin di celah antara tembok sama tembok kuburan orang lain kecil kali, masuknya pun susah ya. Nah, makanya kalau ada bilang orang pelit kuburan sempit, itu mungkin bisa betul itu ya, itu mungkin problem seperti itu. Jadi makanya janganlah ya, jadi lapanglah jadi manusia ya, lapangkan kehidupan orang, Allah akan melapangkan ya. Jadi kalau dia dikubur di tanah wakaf silahkan, kewajiban kita untuk melakukan itu. Silahkan, tanahnya banyak, itu bukan satu hal yang harus menjadikan dia dikubur di tanahnya, tidak ya. Jadi demikian apa yang difirmankan Allah di Al-A'raf 16-17 itu menguatkan kita untuk terus berhubungan dengan Allah ya, hablum minallah kita, ketaatan kita, istiqomah kita, prinsip hidup dan sebagainya dalam agama itu kita kuatkanlah insya Allah. Jadi apapun celah iblis untuk menggoda kita dari segala penjuru itu akan mentah dan tidak berhasil, dan kita bakal selamat. Masalah orang pelit ini kan tuh sikap ya, itu sikap dia. Artinya kalau dia dikubur di mana ya, itu kan kewajiban kita di dalam ya fardu kifayah ya, kuburkanlah di mana dia mau. Kalau ada wasiatnya ya ikuti wasiatnya, di tanah ini silahkan, kalau nggak ada ya di tanah wakaf, kan begitu. Oh, ini kan tanah wakaf sempit. Sebetulnya kuburan tidak ada yang kata sempit ya, tidak ada kata sempit pada kubur. Itu kalau kita buka aja seperti di Mekah, di Madinah, Mekah Ma'la, Madinah Baki itu kan, itu berapa yang meninggal kalau musim haji kan banyak dari mana-mana ya, orang situ juga meninggal. Kita bilang kenapa ya, kuburnya kan sebetulnya masih bisa dimasuki oleh yang lain. Kita aja yang perasaan macam kubur itu macam rumah sendiri, begitu masuk lain nggak boleh masuk ya. Ini kan pemahaman yang keliru. Itu yang 10 tahun, yang 5 tahun ke atas itu udah hancur ya, masuk aja situ, bikin namanya 2. Jangan rusak apa orang, misalnya nisan orang, kan nggak ada masalah sebenarnya ya. Nah, cuma mungkin kalau yang pelit ini saya tidak tahu ya. Saya melihat ada beberapa kasus itu yang pelit ini kadang cenderung satu ya, ya ada aja problem mau dikubur satu. Yang kedua memang kadang-kadang dapat pertapakan yang kecil. Ya, ada pernah saya juga jumpain itu ya, orangnya memang di kampung itu pelit, begitu dimasukin di celah antara tembok sama tembok kuburan orang lain kecil kali, masuknya pun susah ya. Nah, makanya kalau ada bilang orang pelit kuburan sempit, itu mungkin bisa betul itu ya, itu mungkin problem seperti itu. Jadi makanya janganlah ya, jadi lapanglah jadi manusia ya, lapangkan kehidupan orang, Allah akan melapangkan ya. Jadi kalau dia dikubur di tanah wakaf silahkan, kewajiban kita untuk melakukan itu. Silahkan, tanahnya banyak, itu bukan satu hal yang harus menjadikan dia dikubur di tanahnya, tidak ya. Sehingga demikian
apa yang difirmankan Allah di Al-A'raf 16-17 itu menguatkan kita untuk terus berhubungan dengan Allah, ya, hablum minallah kita, ketaatan kita, istiqomah kita, prinsip hidup dan sebagainya dalam agama itu kita kuatkanlah insya Allah. Jadi apapun celah iblis untuk menggoda kita dari segala penjuru itu akan mentah dan tidak berhasil dan kita bakal selamat.